Satu lagi yang mengemparkan katanya di sini, Amerika Syarikat tak terima jika China terus ganggu kedaulatan NKRI. So, bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia. Kini subscribe-nya adalah 22,000 guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia. Dan tajuk yang kita nak reaction kan, berita terkini katanya Amerika Syarikat tak terima jika China terus ganggu kedaulatan NKRI. So bagaimana videonya? Tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Berita terkini, Amerika Syarikat tak terima jika China terus ganggu kedaulatan NKRI guys. Sepatutnya memang sudah lama Amerika kena buat begitu kepada China supaya mereka lebih takut untuk menceroboh di kawasan Indonesia. Sebab China memang dia sangat takut dengan Amerika, sebab Amerika adalah nombor 1 di dalam dunia alutsistanya dan militernya. China nombor 3, Rusia nombor 2 guys. Dan Indonesia ke tangga 16 di fire, iaitu di global firepower, dan Malaysia tak silap saya di tangga 44. Sangat jauh lah guys. Cuplikan. AS bergabung dengan Indonesia amankan Laut Natuna Utara. Ya, Amerika Syarikat bergabung dengan Indonesia untuk mengamankan Laut Natuna Utara. Kilas Dunia. Actual News Official. China kian hari semakin agresif dalam perselisihan di Laut Natuna Utara melawan Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Demi memperkuat angkatan militernya, China bahkan baru saja mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan penjaga pantai di wilayah perairan Laut Natuna Utara untuk menembaki kapal asing yang berani masuk. Belum lagi, China terpantau cepat bergerak melatih pasukan militer di darat, air maupun udara demi mempersiapkan keamanan negara jika sewaktu-waktu perang meletus. China juga disebut telah memproduksi sejumlah senjata untuk memperkuat angkatan militer mereka. Aksi China itu tentu membuat negara-negara yang selama ini berselisih seperti AS dan beberapa negara di Asia semakin Wow, China sudah bersedia, apa orang panggil, bersiap siaga lah guys, memperkuatkan militer-militer mereka untuk peperangan. Maknanya kalau apa yang dikatakan oleh admin tersebut, maknanya tidak mustahil akan berlakunya perang dunia ketiga. Tapi guys, ini daripada info yang saya baca, betul tak betul Allahualam. Tapi dengar katanya jika berlaku sesuatu, perang dunia ketiga adalah terjadinya pertamanya berlaku dan bermulanya berlaku di Laut Cina Selatan. So jika anda tahu kisah ni dan anda tahu lebih tahu daripada saya, anda boleh komen di bawah komentar bawah ni guys, untuk pengetahuan kita semualah Okey, kita sambung. Tak pelak, AS menggait negara-negara yang bersengketa dengan China untuk dijadikan sekutu melawan negeri tirai bambu itu. Beberapa waktu lalu AS mengecam tindakan China yang memperbolehkan penjaga pantai menembaki kapal di perairan Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan Express sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengkhawatirkan undang-undang itu akan dimanfaatkan untuk mengintimidasi tetangga maritim China. Juru bicara Diablo AS, Ned Price, mengatakan rencana diplomatik Washington dengan negara tetangga maritim China, AS akan bergabung dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Jepang dan juga negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinannya terhadap undang-undang penjaga pantai yang baru-baru ini diberlakukan oleh China. Wow, Amerika Syarikat akan bergabung dengan Indonesia, akan bergabung dengan Malaysia, akan bergabung dengan Brunei, Jepun, Thailand dan banyak lagi negara-negara ASEAN yang dia akan bergabung untuk mempertahankan tanah air di Laut Cina Selatan. Itulah sebab baiknya guys, supaya China akan lebih takut lagi dengan apa yang mereka buat sekarang ni. Mereka menceroboh masuk ke kawasan perairan Natuna Utara sesuka hati mereka. Menurut Price, bentuk intimidasi yang dilakukan China tak lain adalah mengesahkan undang-undang penjaga pantai demi menghancurkan struktur ekonomi negara lain serta menggunakan kekuatan dalam mempertahankan klaim maritim China di wilayah yang disengketakan.
Para pengamat menilai jika ketegangan antara China dan AS tidak kunjung membaik meski pemimpin AS telah berganti dengan Joe Biden. Pada bulan lalu, AS telah memperingatkan China untuk berhenti mengintimidasi Taiwan setelah pesawat tempur China terbang ke zona pertahanan udara pulau itu selama beberapa hari berturut-turut. Pasukan China juga bahkan berani mensimulasikan serangan terhadap kapal induk AS di wilayah tersebut. AS memang mengirimkan 2 kapal induk ke perairan yang disengketakan untuk melatih pasukan militer mereka. Bahkan kapal induk AS itu disusul dengan kapal induk milik Prancis dan Inggris. Pergerakan militer AS di perairan yang disengketakan tak membuat China takut atau bahkan minder. Hal itu Wow, kapal Amerika Serikat tu disusuli dengan Prancis lagi ya, kapal Prancis dan Inggris ya, untuk bersama-sama di kawasan itu untuk mempertahankan perairan tersebut. Di situ kalau China tak takut juga lagi, saya tak tahu bagaimana nak kata guys dilakukan China seiring klaim atas kedaulatan Taiwan yang telah memisahkan diri selama 7 dekade. Sementara AS buat pening China 7 keliling, kapal perang dan juga prabawa. Amerika Serikat terus menekan China di Laut Cina Selatan. Washington berusaha keras untuk menghentikan Beijing dari eksplorasi yang lebih luas di jalur vital maritim dunia itu. Ya, betul. Sebagaimana diketahui melalui konsep 9 garis putus-putus, China mengklaim 80% wilayah LCS. AS masuk dan mencampuri urusan kawasan dengan dalih kebebasan navigasi dan sekutu. Tidak hanya tekanan militer. AS di bawah komando Presiden AS juga menekankan China dengan sanksi ekonomi. Selain itu, AS juga mengirimkan pejabat tinggi Pentagon ke beberapa negara seperti Indonesia dan Filipina untuk mengeratkan kembali hubungan pertahanan dan keamanan di LCS. Amerika siap lagi menghantar iaitu untuk mempertahankan di LCS tu ya. AS juga dilaporkan mulai bergerak memasuki LCS. Terdapat 2 kapal perang yang dilaporkan memasuki perairan itu melalui Filipina. Dikutip dari Global News, dari data pelacakan yang dirilis oleh South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, kelompok siap amfibi atau ARG memasuki LCS pada hari Minggu. Kapal-kapal itu adalah USS Makin Island yang berlayar dari arah Filipina Utara dan USS Somerset yang masuk dari Filipina Selatan. Analis China melihat langkah itu sangatlah provokatif. Zhang Junse, seorang peneliti senior di Institut Penelitian Studi Militer Angkatan Laut PLA mengatakan bahwa langkah AS itu merusak perdamaian di kawasan. Masuknya kapal perang AS ke Laut Cina Selatan sekali lagi menunjukkan bahwa AS adalah perusak perdamaian dan stabilitas regional dan tidak disambut baik oleh negara-negara kawasan yang baru saja bergabung dalam kerangka RCEP dengan China. Sebelumnya AS juga pernah mengirimkan pesawat intai untuk melihat kegiatan China yang melakukan beberapa pembangunan dan eksplorasi di wilayah sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel. Pelaksana tugas Christopher Miller mengunjungi Indonesia dan kunjungan ini merupakan kunjungan pertama dari rangkaian kunjungan penguasa Pentagon itu di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungannya di Jakarta, dia menemui Menhan Prabowo Subianto. Dalam rilis yang diberikan Kementerian Pertahanan AS, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Indo-Pasifik lainnya. Menteri Pertahanan Amerika datang jumpa dengan Prabowo untuk berbincang. Mereka berbincang bagaimana untuk mempertahankan di Laut Natuna tersebut daripada dicerobohi Sampai begitu sekali Amerika untuk bersama-sama dengan Indonesia untuk menjaga keselamatan di perairan Natuna Dalam semua pertemuan itu, Menhan juga menekankan pentingnya Departemen Pertahanan menempatkan kemitraan bilateral dan dalam Taman Laut Cina Selatan yang bebas dan juga terbuka serta kawasan Indo-Pasifik. Meski Indonesia bukan negara penuntut di LCS, namun di posisi Indonesia secara geopolitik dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup dapat mendominasi lautan yang kaya hasil alam itu. Indonesia sendiri juga kerap bersitegang dengan China di Laut Natuna Utara. Memang kerap guys memang sering sekarang ni kita dengar pun kawasan perairan Natuna ni memang sering diceroboh oleh China dan Indonesia tak tahu berbagai-bagai cara dah buat untuk menghalang mereka daripada datang. Mereka tetap masuk menyelonong. Menyelonong tu lebih kurang bahasa Indonesia, kalau saya salah maafkan guys. Orang kata masuk secara senyap-senyap. Memang degil lah mereka guys Presiden AS juga secara resmi menambahkan raksasa minyak China National Offshore Oil Corp di daftar hitam. Artinya investor AS akan haram menanamkan uangnya di perusahaan migas terbesar ketiga China itu. Sanksi tersebut juga diduga dijatuhkan karena keterlibatan CNOOC dalam kegiatan eksplorasi energi China di perairan LCS yang diperebutkan China dan sekutu AS seperti Filipina. Pasalnya, Trump tidak mengejar 2 perusahaan minyak China lain, yakni China National Petroleum Corp dan China Petrochemical Corp. Tindakan tegas Indonesia untuk melindungi kedaulatan di perairan Natuna dipuji oleh Menlu AS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melakukan kunjungan ke Indonesia pada Kamis.
Pompeo mengatakan Washington akan menemukan cara baru untuk bekerja sama dengan Indonesia dan menghormati upaya Indonesia untuk menjaga perairannya sendiri sambil menolak macam klaim tu cara jatuh melanggar kapal hukum China di daerah itu. Kunjungan Pompeo ke Indonesia sebagai upaya AS untuk memperkuat hubungan strategis dan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia, Retno Marsudi, Pompeo memuji tindakan tegas Indonesia untuk melindungi kedaulatan di perairan dekat Kepulauan Natuna yang juga Ya guys, kena tegas. Kita kena tegas bukan apa. Tegas bukannya kerana kita ni jahat, tapi tegas kita mempertahankan air, tanah air kita ya. Bayangkan kalau tanah air kita sentiasa diceroboh macam dulu kan. Zaman dulu-dulu nenek kita dulu Jepun masuk, kita serang, kita lawan. Lepas tu komunis masuk, kita berlawan, kita tentang. Sekarang ni cara mereka sekarang ni di perairan Natuna tu sama dah seperti dahulu balik. Sama je sebenarnya. diklaim China sebagai wilayahnya. Pompeo mengatakan klaim China tersebut melanggar hukum. Retno mengatakan Indonesia menginginkan damai di mana hukum internasional dihormati. Indonesia juga berulang kali menolak penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Cina yang masuk ke Laut Natuna Utara itu. Retno mengatakan Indonesia dan AS akan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan meningkatkan pengadaan, pelatihan dan latihan militer, berbagi intelijen, dan juga kerjasama keamanan maritim di kawasan. Ya, kalau kita tahu guys antara Indonesia dan Amerika memang sangat baik seperti yang kita tengok sebelum ni, latihan bersama di Garuda Shield. Bagaimana mereka latihan bersama. Itu adalah salah satu cara untuk hubungan baik Amerika dengan Indonesia. Dan di situ mereka boleh bersama-sama untuk menentang China, untuk menghalau China daripada kawasan perairan Natuna tersebut. Begitulah sepatutnya. Pun berbagi posisi yang sama dalam menentang klaim teritorial China di Laut Cina Selatan, para pejabat Indonesia juga telah menyatakan keprihatinan tentang kebijakan dan retorika anti-China oleh Washington yang keras di samping meningkatnya ketegangan negara adidaya. Peninjauan itu juga sedang berlangsung dan Retno memberitahu Pompeo bahwa fasilitas GSP penting bagi kedua negara. KRI golok asyik 2-3 kali nampak guys. Hadap pengaruh China di Natuna, Indonesia gandeng AS. Media massa asing ramai membicarakan manuver Indonesia yang merapat ke Amerika Serikat di isu Laut Cina Selatan. Langkah TNI mengajak Angkatan Laut AS atau US Navy untuk latihan rutin di sekitar Natuna ditafsirkan sebagai upaya menghadang agresivitas klaim China terkait batas wilayah maupun ZEE. Ya guys, memang betul. Antara latihan Indonesia dengan Amerika di perairan Natuna tu adalah salah satu untuk menunjukkan bahawa hubungan baik Amerika dan Indonesia, dan di situ untuk menakutkan China supaya jangan datang ke kawasan tersebut kerana ada Amerika dengan Indonesia kawasan itu Dan militer dengan pasukan negeri Abang Sam digelar sejak akhir pekan lalu di Batam, 480 km dari Natuna. Ada 88 personil militer terlibat. Pesawat mata-mata P-3 Orion milik AS turut disertakan untuk simulasi menghadang kapal laut maupun kapal selam. Dan itu adalah latihan kedua dengan AS. Demikian kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Manahan Simorangkir seperti dikutip dari Reuters. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi. Memang tak habis-habis pasal China ni menceroboh di kawasan perairan Natuna Utara. Macam-macam cara Indonesia untuk menghalang mereka, tapi mereka tetap masuk. Dan kini Amerika turut membantu untuk menghalang ataupun menghalau China daripada kawasan tersebut. Kalau cara itu juga mereka tak lari, tak dengar kata, tak tahulah bagaimana lagi cara kita untuk menghalau mereka supaya tidak menceroboh kawasan tersebut guys. Kerana mereka sudah sangat melampau daripada zaman nenek moyang kita dulu. Mereka menjajah sebagai komunis, dan kini mereka cara lain pula, cara mereka menjajah kita, cara mereka orang Malaysia kata membuli lah. Lebih kurang macam tu lah lebih kurang katanya Hai guys, kita doakan semoga perairan Natuna akan aman, akan makmur. Kasihan guys, nelayan-nelayan yang ada di Natuna tak boleh menangkap ikan kerana takut dengan adanya kapal-kapal perang ataupun kapal-kapal Coast Guard daripada China yang datang kawasan tersebut guys. Datangnya mereka di situ, kapal-kapal Coast Guard China tu adalah untuk menjaga nelayan-nelayan mereka sendiri untuk menangkap ikan. Bayangkan, Coast Guard mereka menjaga nelayan mereka sendiri menangkap ikan di perairan Indonesia. Bagaimana tu? Macam mana kita nak cakap tu? Kita harapkan benda ni cepat selesai guys. Kerana saya tahu Indonesia, mereka mungkin terbeban untuk menjaga kawasan perairan Natuna tersebut kerana bahan bakar tak cukup untuk kapal-kapal frigate mereka, kapal-kapal perang. InsyaAllah jika dibantu oleh Amerika ini akan bertambah sukses lah dan bertambah baik lagi nanti kawasan perairan Natuna.
So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jika anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh tekan butang subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap, kerana saya kadang-kadang saya tak perasan apa yang saya katakan guys. So, jaga diri anda dan keluarga anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.